Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, Saudara, peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Sholeh Marwani di kajian yang ke-12. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Hadrati masyayikh Mahad Butuh Pesantren wa masyayikh Mahad Langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa'ada alaina wa ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bibarakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, di kajian ke-11 kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu sampai kepada hal yang kedua. Selanjutnya hal ketiga yang membatalkan wudu, yaitu persentuhan kedua kulit laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaqi basyaratai dzakarin wa untha balagha hadda syahwati laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aw radha'in aw musaharatin bila hailin. Yang ketiga, persentuhan kedua kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah sampai batasan layak untuk disyahwati, yang di antara keduanya tidak ada hubungan mahram sebab nasab, satu persusuan atau hubungan menantu mertua perkawinan, dan persentuhan tersebut tanpa penghalang. Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudu bila persentuhan itu diyakini benar-benar telah terjadi. Kalau masih ragu-ragu nyentuh atau tidak ya, itu
belum batal, sebab masih diragukan. Asalnya masih wudu, batalnya yang diragukan. Baik dengan sengaja maupun tidak, atau dipaksakan. Sengaja, tidak sengaja, atau dipaksa bersentuhan, maka batal. Atau salah satu dari laki-laki atau perempuan itu bangsa jin. Dia bukan manusia tapi jin, lain jenis, bersentuhan kulit maka batal. Atau sesosok mayat, laki-laki meninggal dunia disentuh oleh perempuan yang berwudu, batal wudunya. Atau mayatnya perempuan yang menyentuh laki-laki, maka batallah si laki-laki yang hidup, mayatnya tidak lagi batal wudunya. Atau bahkan anggota badan yang disentuh atau yang menyentuh lumpuh atau tambahan. Laki-laki tangannya lumpuh disentuh oleh perempuan, maka meskipun yang disentuh laki-laki tangannya lumpuh itu batal. Atau sebaliknya, perempuan kakinya lumpuh disentuh oleh laki-laki maka batal. Atau bahkan yang menyentuh itu anggota tubuh yang tambahan, seperti jarinya 11 atau 12 yang menyentuh jari yang tambahan, meski demikian tetap batal wudunya. Batas anak layak untuk disyahwati adalah al-urf, yaitu adat kebiasaan masyarakat setempat. Tidak ada ketentuan usia khusus yang menjadi patokan dalam menentukan batas usia anak kecil dapat membatalkan atau tidak membatalkan wudu. Nggak ada ketentuannya umur berapa kalau kita sentuh batal. Tetapi Syekh Yusuf As-Sumbulawaini berkata, menyentuh anak berusia 7 tahun dapat membatalkan wudu menurut kesepakatan ulama. Bapak, Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Tanda anak laki-laki dan perempuan layak disyahwati pada ukuran orang yang normal, bukan orang yang tidak normal. Seperti para pelaku pedofilia, itu orang yang tidak normal. Bagi laki-laki akan berereksi bila ada rangsangan, ini laki-laki. Dan bagi perempuan adanya kecenderungan hati, tidak ada yang berereksi. Bapak, Ibu hadirin hadirat, persentuhan itu diyakini bukan antar mahram. Kalau mahram maka tidak batal. Yang dimaksud mahram itu apa? Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya. Karena sebab keturunan nasab, artinya kakak, adik, ibu, nenek, paman, bibi, dan seterusnya. Itu nasab. Persusuan rodok bukan siapa-siapa, tetapi pernah menyusu kepada wanita tersebut. Maka seseorang kepada wanita yang ia pernah menyusu kepadanya itu menjadi mahram, sebab rodok atau pernah menyusu kepadanya. Dan pernikahan atau musyawarah, kita menikah dengan seorang wanita, maka ibu dari wanita itu menjadi mahram dalam syariat Islam. Kebalikan dari mahram adalah ajnabi, yaitu orang yang bukan sanak saudara dekat. Hukumnya boleh kawin mengawini antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mahram itu ada 22 orang. Nah, wanita-wanita ini kalau kita sentuh maka kita tidak batal wudunya. Laki-laki bila menyentuh ke-22 orang ini maka wudunya tidak batal. Begitu juga mereka yang perempuan 22 orang ini bila menyentuh laki-laki ini maka dia tidak batal. Ada 6 kategori. Yang pertama berkategori ibu, ada 6 orang. Siapa saja nih yang dianggap sebagai ibu. Yang kedua berkategori anak perempuan, ada 6 orang. Siapa saja yang dianggap atau masuk ke dalam kelompok anak perempuan, sehingga kalau laki-laki menyentuhnya tidak batal.
Yang ketiga berkategori saudara perempuan, ada 2 orang. Perempuan yang mana saja nih yang dimaksud dalam kategori saudara perempuan. Yang keempat berkategori bibi dari garis ibu, ada 2 orang. Jadi ibu kita punya kakak, punya adik perempuan, maka itu namanya bibi dari garis ibu. Siapa saja ini mereka yang berkategori bibi dari garis ibu, ada 2 orang. Yang kelima berkategori bibi dari garis ayah, ada 2 orang. Jadi bapak kita punya kakak atau punya adik perempuan, maka dia ini bibi dari garis bapak, dari garis ayah. Siapa saja mereka ini? Ini ada 2 orang. Yang keenam, yang terakhir berkategori keponakan perempuan dari garis saudara laki-laki atau dari perempuan, ada 4 orang. Siapa saja yang dikelompokkan sebagai keponakan perempuan? Jadi kita punya kakak, punya adik, mereka punya anak perempuan, maka mereka itu, anak perempuan mereka itulah keponakan kita. Ini bila kita bersentuhan dengan ke-6 kategori perempuan ini, maka wudhu kita tidak batal, dan mereka juga tidak batal wudhunya bila bersentuhan dengan kita. Dalam slide berikutnya akan diperinci satu persatu. Yang pertama, 6 orang berkategori ibu, yaitu 1, ibu dari garis nasab atau ibu yang melahirkan kita, ibu kandung kita. Ibu yang melahirkan kita, ibu kandung kita itu ibu nasab, maka kita menyentuhnya tidak batal. Yang kedua, ibu yang menyusui. Dia tidak melahirkan kita, tetapi dia menyusui kita, dia orang lain. Ya, orang lain, kemudian kita pernah menyusu kepadanya, maka ibu ini tidak batal menyentuh kita, atau kita tidak batal wudhunya ketika menyentuh kepadanya. Yang ketiga, ibu dari sang istri atau ibu mertua. Kita menikah, laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka ibu dari wanita ini adalah ibu mertua kita, tidak batal kita menyentuhnya. Dia menyentuh sang menantu tidak batal, sang menantu menyentuh dia juga tidak batal wudhunya. Yang keempat, ibu dari budak perempuan yang disetubuhi sebab milkul yamin. Artinya seorang laki-laki, samping dia punya istri, dia juga punya budak perempuan. Nah, budak perempuan ini baik dia perawan atau janda boleh disetubuhi dengan akad milkul yamin. Ketika seorang majikan menyetuhi budaknya, baik budak perempuannya baik janda ataupun perawan, dengan akad milkul yamin, maka ibu dari budak perempuan itu menjadi ibu mertuanya, jadi ibunya, sehingga dia menyentuhnya tidak batal, atau ibu itu pun menyentuh majikannya juga tidak batal. Yang kelima, istri bapak yang dinikahi. Artinya bapak kita menikah lagi dengan wanita lain, maka istri dari bapak kita tersebut itu sebagai ibu, kita menyentuhnya tidak batal. Begitu juga istri dari bapak kita menyentuh kita tidak batal wudhunya. Dan yang keenam, istri bapak dari budak yang disetubuhi sebab milkul yamin. Artinya bapak kita memiliki budak perempuan baik janda maupun perawan, kemudian dia setubuhi dengan akad milkul yamin, maka budak perempuan yang disetubuhi oleh bapak kita dengan akad milkul yamin itu termasuk ibu kita. Kita menyentuhnya tidak batal, dia pun menyentuh kita juga tidak batal. Selanjutnya, 6 orang berkategori anak perempuan. Siapa sajakah mereka itu? Yang pertama, anak perempuan kandung. Nah, kita memiliki anak perempuan. Nah, itu maka anak kandung kita itu tidak batal dengan kita, mereka pun tidak batal. Yang kedua,
anak perempuan sebab rodok. Maksudnya kita istri kita pernah menyusui anak perempuan yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita, orang lain. Kemudian dia menyusu kepada istri kita, maka anak perempuan itu termasuk dalam kategori anak perempuan kita. Bukan kandung, tapi sebab pernah menyusu kepada istri kita. Yang ketiga, anak perempuan istri atau anak tiri. Kita menikah dengan seorang janda yang memiliki anak perempuan. Ketika kita menikahinya, sudah bersetubuh dengannya, maka anak perempuan istri kita tersebut atau anak tiri itu menjadi mahram kepada kita, anak perempuan kita. Kita menyentuhnya tidak batal, dia pun menyentuh kita tidak batal. Tapi kalau menyentuh istri batal. Yang keempat, anak perempuan dari budak perempuan yang disetubuhi sebab milkul yamin. Maksudnya kita memiliki budak perempuan. Dia ini seorang janda yang punya anak perempuan. Budak perempuan ini yang janda kita setubuhi dengan akad milkul yamin. Maka anak perempuannya itu menjadi mahram kepada kita. Kita menyentuh anak budak perempuan yang kita setubuhi dengan akad milkul yamin tidak batal. Dia pun menyentuh kita tidak batal sebab sudah menjadi mahram dalam kategori anak perempuan. Yang kelima, istri dari anak laki-laki atau menantu perempuan. Kita punya anak laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka istri dari anak laki-laki kita itu menjadi mahram kepada kita dan dia masuk dalam kategori anak perempuan. Yang keenam, budak yang disetubuhi oleh anak laki-laki sebab milkul yamin. Kita punya anak laki-laki, dia sudah beristri, kemudian memiliki budak perempuan. Dia menyetubuhi budak perempuannya dengan akad milkul yamin. Maka budak perempuan itu yang disetubuhi oleh anak kita itu menjadi mahram kita. Kita tidak batal menyentuhnya, dia pun juga tidak batal menyentuh kita. Selanjutnya, dua orang berkategori saudara perempuan. Siapa saja nih? Ya, mahram saudara perempuan. Yang pertama, saudara perempuan sebab nasab. Artinya kakak kandung kita atau kakak perempuan kita, adik perempuan kita itu saudara perempuan. Baik satu kandung maupun saudara satu ibu satu ayah. Artinya kita punya bapak, ya. Kemudian ibu kita meninggal, bapak kita kawin lagi dengan perempuan yang lain, punya anak perempuan, maka anak perempuan satu bapak lain ibu itu juga termasuk saudara perempuan nasab. Yang kedua, saudara perempuan sebab rodok. Artinya kita ini punya saudara perempuan. Ada perempuan orang lain, anak orang lain menyusu dengan ibu kita. Dia bukan siapa-siapa, menyusu dengan ibu kita. Maka perempuan ini, anak perempuan yang pernah menyusui kepada ibu kita, itu menjadi saudara perempuan kita. Bukan nasab, tapi sebab pernah menyusu kepada ibu kita atau sebab rodok. Selanjutnya, dua orang berkategori bibi dari garis ibu. Saya ulang lagi, ibu kita punya saudara perempuan, kakaknya ataupun adiknya. Kakak atau adik ibu, kakak perempuan, adik perempuan ibu itu bibi. Ya, baik dari garis nasab maupun sebab rodok. Jadi garis nasab artinya ibu kita punya saudara kandung, kakaknya ataupun adiknya yang perempuan, maka mereka dengan kita ini mahram sebab
nasab. Mereka menyentuh kita batal, kita pun menyentuh mereka tidak batal. Yang kedua, bibi dari garis ibu sebab rodok. Artinya kita ini dengan seorang perempuan bukan siapa-siapa, kemudian kita pernah menyusu kepadanya, maka saudara perempuan ibu yang pernah kita menyusu kepadanya itu menjadi mahram kepada kita sebab rodok. Kemudian selanjutnya, dua orang yang berkategori bibi dari garis ayah. Nah, ini ayah kita, bapak kita punya saudara perempuan, kakaknya atau adiknya, maka dia ini adalah mahram kita. Ada dua orang, yang pertama bibi dari garis bapak sebab nasab. Jadi seperti di atas saya terangkan tadi, bapak kita punya saudara perempuan, kakaknya atau adiknya, baik kandung ataupun satu ibu atau satu bapak. Itu namanya garis sebab nasab. Kita menyentuhnya tidak batal, dia pun menyentuh kita tidak batal. Yang kedua, bibi dari garis bapak sebab rodok. Artinya bapak kita ini bibi dari garis bapak sebab rodok. Ya, artinya bapak kita ini pernah menyusu kepada seorang wanita, ya, kepada seorang wanita. Ya, ini bibi dari garis bapak sebab rodok. Ini yang kedua. Kemudian 4 orang berkategori keponakan perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan. Nah, ini kita punya keponakan perempuan. Ya, keponakan perempuan ini dari saudara kita, laki-laki maupun perempuan. Kita punya kakak, punya adik laki atau perempuan, dia punya anak perempuan, maka anak itu keponakan kita. Nah, yang termasuk kategori keponakan itu siapa? Yang pertama, keponakan perempuan dari saudara laki-laki sebab nasab. Ya, kita punya kakak, punya abang, punya adik laki-laki, kemudian dia punya anak perempuan. Ya, baik itu satu kandung maupun satu bapak, satu ibu. Nah, itu maka mereka keponakan perempuan kita tidak batal menyentuh kita, kita pun tidak batal menyentuhnya. Yang kedua, keponakan perempuan dari saudara laki-laki sebab rodok. Kita punya saudara laki-laki, kita pernah menyusu kepada seorang ibu, ibu itu punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Nah, maka anak ponakan perempuan itu kita menjadi mahram sebab rodok. Yang ketiga, keponakan perempuan dari saudara perempuan sebab nasab. Sama, kita punya kakak, punya adik perempuan, kemudian dia punya anak perempuan, maka anaknya menjadi keponakan kita, nasab mahram kepada kita, baik satu kandung maupun satu bapak atau satu ibu. Dan yang keempat, keponakan perempuan dari saudara perempuan sebab rodok. Artinya kita punya saudara perempuan, kita pernah menyusu kepada sang ibu, ibu itu punya anak perempuan, maka perempuan ini, saudara perempuan ini adalah sebab saudara rodok. Kemudian dia punya anak perempuan, maka anaknya itu menjadi keponakan kita, keponakan sebab rodok karena pernah menyusu kepada ibunya, pada neneknya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudu dengan memenuhi 6 syarat. Yang pertama, dilakukan oleh 2 orang yang berlainan jenis kelamin, ya, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki nggak batal, perempuan sama perempuan nggak batal. Yang jadi batal itu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, yang disentuh berupa kulit, bukan rambut, gigi atau kuku. Kalau yang disentuh rambut sengaja atau tidak sengaja, gigi sengaja tidak sengaja, kuku sengaja, maka tidak batal, karena itu tidak ada kaitannya dengan syahwat. Yang ketiga,
kedua orang yang saling bersentuhan telah mencapai batas pantas disyahwati. Seperti tadi di atas tuh. Perempuan, laki-laki yang pantas disyahwati yang bagaimana? Gitu. Kalau kata Syekh Yusuf As-Subulawani, yaitu yang sudah berusia 7 tahun. Yang keempat, kedua orang yang bersentuhan diyakini tidak memiliki hubungan mahram seperti di atas tuh. Ya, mahram sebab nasab saudara kandung, atau sebab rodo pernah menyusu, atau sebab musyawarah sebab hubungan perkawinan. Bukan itu. Yang kelima, tidak ada penghalang di antara kedua orang yang saling bersentuhan. Laki-laki menyentuh perempuan, dia pakai sarung tangan, maka nggak batal. Perempuan pakai sarung tangan, laki-laki tidak batal. Kalau sama-sama tanpa penghalang, itu batal, sengaja maupun tidak. Dan yang terakhir, yang keenam, anggota tubuh yang disentuh tidak terputus, masih menyatu. Seperti seumpama seseorang diamputasi anggota tubuhnya, kemudian yang sudah terpotong itu disentuh oleh seseorang, sengaja atau tidak sengaja, itu tidak batal sebab sudah terputus. Kalau yang batal itu kalau masih menyatu. Bapak Ibu hadirat yang berbahagia, selanjutnya nomor 4, hal yang membatalkan wudu. Wazawalul akli, yang keempat, hilang akal. Hilang akal. Tapi ada pengecualiannya, illa man nama qaidan, kecuali seseorang yang tidur qaidan dengan cara duduk, mumakkinan, menetapkan halqata duburihi, lingkar duburnya, wa ma haulaha, dan area dubur pada tempat duduknya. Orang yang tidur sambil duduk, meskipun dia menyandar dan kepalanya nempel di tembok atau di tiang atau di jok mobil, maka tidak batal wudunya. Kecuali kalau tidurnya seperti tidur biasa, maka itu batal. Kalau orang yang tidur duduk meskipun hilang akalnya, ini tidak membatalkan wudu. Tidur membatalkan wudu, tidak demikian dengan mengantuk. Orang kalau ngantuk nggak batal wudunya, ia tidak membatalkannya. Tanda-tanda orang mengantuk adalah mendengar pembicaraan orang tetapi tidak memahami. Dia dengar ada ribut-ribut dan segala macam, dia dengar, tapi dia tidak konsen lagi karena sudah saking capeknya, saking payahnya untuk gelap tidur. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang diharamkan bagi orang yang sudah batal wudunya. Seseorang yang telah batal wudunya, maka ia dilarang melakukan beberapa kegiatan, di antaranya 1, sholat. Kalau sudah batal ya nggak boleh sholat, harus selesai sholatnya. Sholat kentut batal ya selesai, diulang lagi, wudhu lagi, sholatnya diulang. Yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Nah, cuman tawaf ini kalau umpama baru dapat 3 putaran di daerah mana dia berhenti, umpama di rukun Yamani, dia batal wudhunya, maka dia keluar dulu, dia berwudu, selesai berwudu, kembali ke rukun Yamani, teruskan tawafnya, tidak harus diulang dari awal. Yang ketiga, sujud, baik sujud syukur ataupun sujud tilawah. Ini banyak yang dilakukan oleh para pemain sepak bola, selebrasi karena kemenangan atau menciptakan gol, mereka banyak yang sekarang sujud syukur. Nah, untuk sujud ini harus berwudu. Kalau tidak wudu tidak boleh. Berwudu, menutup aurat dan menghadap kiblat. Itu syaratnya. Sujud syukur atau sujud tilawah. Jadi kita sedang membaca Quran, di situ ada ayat sajadah. Maka ketika membacanya, pas ayat sajadah, kita menghadap kiblat dalam keadaan suci, kemudian kita takbir dan sujud tilawah. Yang keempat, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Tidak boleh Quran itu disentuh atau dibawa-bawa, kecuali kalau umpama Quran jatuh atau kita tahu ada mushaf ada lempiran Quran tercecer di jalan, kita tidak punya wudu, maka kita boleh ambil, kita selamatkan, itu tidak mengapa. Begitu juga kita mengizinkan anak-anak kita yang masih kecil meskipun tidak berwudu untuk membawa mushaf Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk belajar, itu tidak mengapa. Dan yang kelima, khutbah Jumat.
khutbah Jumat ini, khutbah pertama maupun khutbah kedua, semuanya harus dilakukan dalam keadaan wudhu. Kalau sudah batal, maka tidak sah khutbahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan tayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, zidna 'ilman, hamdan 'ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.